Jadi gini, kalau untuk ibu yang tadi siapa saya nggak ngerti, ibu dokter apa bukan, saya juga nggak tahu dia. Jadi gini Bu ya, ibu yang pintar dan cerdas. Saya katakan sama ibu jangan pernah menyamakan Isa ke Tuhan Yesus. Kalau ibu mau mengimani Isa dan Allah Subhanahu wa taala, itu haknya iman orang Islam. Ibu ngapain nyantol-nyantol ke Tuhan Yesus? Kita dalam kitab kita udah jelas 2 Korintus 11 ayat 4. Kita nggak boleh percaya sama Yesus palsu, Yesus yang lain. Gak usah maksa-maksa. Saya nggak maksain ibu mau percaya sama Isa apa enggak, bodoh amat, itu hak iman ibu kok. Nggak penting. Lanjut Pak, silakan. Oke, silakan Pak Lidara. Pak Lidara. Pak Lidara. Pak Bambam. Tadi Pak Lidara, sebentar Pak. Ya. Pak Lidara, ini ada bet sebul ini, gimana nih? Ada bet sebul ini. Salam, ada bet sebul ini. Lebih parah daripada Yodi. Nggak kenapa. Silakan ditangani. Baru buka HP langsung rame. Kayaknya baru keluarin dari rumah sakit. Dari rumah sakit hewan. Iya. Shalom, selamat datang di channel God Ministry, di room debat antara apologet Kristen dan para penanya dari umat Islam yang mencoba mengutip-ngutip ayat dan memaksakan pikiran mereka dan ingin meruntuhkan iman daripada apologet Kristen. Nah, mari saudara-saudara, teman-teman semuanya, kita jadikan ini menjadi ruang pembelajaran agar kita semakin cerdas dan semakin kuat untuk menahan serta menghadang setiap filosofi-filosofi yang sesat dan salah dari kadrun-kadrun, polemikus atau apologet abal-abal dari umat Islam. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya nggak apa-apa. Gimana? Ya, Gimana Bu Dokter? Apa Salam, yang Pak. mau Salam, Pak Lidara. Shalom. Apa yang mau didiskusikan? Nggak didiskusikan Pak, saya hanya bertanya karena kan ini ceritanya mengedukasi tentang perjanjian baru, istilah-istilah yang di dalam perjanjian baru yang tidak familiar untuk bahasa Indonesia. Ada istilah Apa? anak dan bapak di situ. Nah, di roomnya Edi, di roomnya Mikana, saya bertanya siapa sih sebenarnya bapaknya Yesus, siapa sebenarnya sesembahannya Yesus, siapa ilahnya Yesus, Tuhan apa iblis, gitu Pak. Oh gitu. Pertanyaannya aja Ibu, salah. Hati-hati Pak Lidara. nggak apa-apa. Nggak, dia bilang itu Ibu- kata Allah itu Pak Lidara. Ya, Allah Ibu mempercayai, mengimani Yesus atau tidak, Bu? Saya Itu dulu sana. bukan mengimani lagi Pak, tapi maha mengimani yang benar jika benar, yang tidak benar saya imani juga ketidakbenarannya, seperti itu. Oke. Pak, Ibu tahu. tadi Ibu Audrey, siapa Audrey itu tadi Ya, mengatakan bahwa saya tidak mengimani. Saya mengimani Bu, Iya. bukan lagi Ya, mengimani ya, maha mengimani Iya, kal- status Yesus sebagai sosok Ya. Kristus atau Abdul. Iya. Ya. Saya mengimani itu. Bera- Makanya saran saya dikanon lagi Bu, itu perjanjian Iya. barunya. ngomong Ya, apa Yesus sebentar. menjadi Theos. Jika benar sesuai Seperti dengan Bu Abrek. imanmu. Iya, sabar. Kan ngomong nyerocos Iya, terus, nggak ada dialog, sabar. nggak ada beli Kristus, karena itu sama dengan Kita tunggu keputusan Abdul. Pak Lidara. Ya, Pak Lidara ya, kasih nih. Oke, Bu, Ibu Adiani ya. Ibu Adiani mengenal Dian Yesus. aja Pak, Dian Bu supaya Dian. terlipat Oke. lidahnya. Iya, Bu Dian mengimani Yesus dari mana dan mengetahui Yesus dari mana? Iya, dari membaca yang disebut perjanjian baru Pak. Oh, Iya. Ibu mengimani perjanjian baru atau tidak? Saya mengimani tidak benarnya kalau tidak benar, saya mengimani yang benar kalau ada yang benar. Gitu. Yang tidak benar di mana, Ibu? Perjanjian baru. Yang tidak benarnya ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Nggak Iya, benar di dari situ. mana Saya Ibu imani taunya? ketidakbenarannya. Iya, oke. Ibu Jadi dokter ya? seharusnya di situ Pak, guru dan Ibu, Pak. Jadi sebentar. Yesus itu Pak Guru alias Oke. Ustaz. Ya, Iya, Ustaz Yesus. sebentar. Iya, Pak sebentar. Guru Yesus Ibu, gitu. Ibu dokter ya, bukan? Ibu dokter. Saya mengaku dokter Pak, angkatan 97, selesai 2003. Dokter. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Sudah dokter. Iya, 2003 Pak. Sumpah Oke. dokternya. Oke. Jadi Ibu berarti kan mengatakan Alkitab Perjanjian Baru salah. Ibu Saya ketika tidak pernah mengatakan perjanjian baru itu Alkitab Pak. Karena nggak Oke. nemu-nemu itu. Iya, nggak Ibu nemu-nemu tahu itu. dari mana itu? Saya ambil Ibu dokter, Ibu bisa mengetahui
jenis kucing dengan yang bukan kucing, bagaimana Ibu mengetahuinya? Ya makanya saya bertanya, Pak. Bapaknya Yesus Enggak, itu saya tanya dulu. Karena yang Saya mengaku tanya membaca. dulu. Bu, Ibu dengar dulu ya saya. Saya dari tadi dengar Ibu. Ibu mengatakan bahwa perjanjian baru salah. Tidak benar. Saya nggak bilang Ibu, salah, Pak. Ya, jadi bukan. oh bukan apa? Bukan Alkitab. Iya, kalau bukan Ibu Alkitab. oke, berarti bukan Alkitab. Ibu taunya bukan Iya. Alkitab dari mana? Sekarang saya tanya sama Ibu, Ibu dokter, Ibu taunya seekor kucing bukan kucing dari mana? Kan ada pasti tertulis di dalam, Pak, kalau memang Alkitab, dan ciri dari Alkitab Enggak, itu kan juga ada. kucing Pak. Bu, Memenuhi saya bicara syarat untuk kucing. disebut Alkitab kan ada. Bu, saya Iya, bicara memenuhi kucing syarat dulu. disebut kucing kan ada, Pak. Ada. Jadi Ibu Iya, taunya ada, Pak. yang kucing, Nggak yang memenuhi kucing. syarat sebagai Alkitab makanya. Bukan, saya bicara kucing dulu, Bu. Jangan ke Alkitab Iya, dulu. sama aja. Nggak Ibu memenuhi dok, syarat sebagai kucing, nggak memenuhi syarat sebagai iya. Alkitab. Kalau memenuhi syarat sebagai kucing apa, Bu? Tolong jelaskan. Memenuhi syarat sebagai Alkitab harus 100% Memenuhi syarat sebagai kucing, Bu. Bu, Nggak ada perkataan saya Tuhan bicara dalamnya. kucing. Ibu kan dokter. Langsung aja Pak, Saya to the point. berbicara Supaya enggak. ini saya mau pamit Ini ini karena ada saya kerjaan lain. Jadi to the point iya, aja, Pak. ini to the Ya, langsung point. ke ciri Alkitab, Pak. Memenuhi Iya, syarat sebagai saya Alkitab. langsung ke ciri kucing dulu. Ibu tahu kucing Alkitab dan dulu, bukan Pak. kucing dari Ya, mana? belakangan kucingnya itu Gampang, kalau dunia kitab perhewanan kesana belakangan, aja. belakangan. Ya, Alkitab aja sekarang, Pak. Alkitab belakangan, Dan belakangan. terlalu Kucing jauh dulu juga kita sih kalau bicara. Alkitab, Pak. Enggak Perjanjian jauh, baru Bu. aja. Enggak jauh, Bu. Alkitab bernama Kucing, Al-Quran itu Anda nggak Bu, tahu apa-apa. Jadi saya Bu, saya kucing, Bu. Saya justru mengajari Ibu karena Ibu dokter, tapi Ibu sendiri nggak tahu kucing. Ngapain sih? Ayolah. Ada berapa biji ini di sini? Kok nggak ada yang Ayolah. beri edukasi ke kami ini Pak yang Bom Bom. awal makan perjanjian baru. Yang lain turunin aja biar saya berdua dia. Baik. Siapa bapaknya Yesus? Siapa sesembahannya Yesus? Pertanyaanmu Siapa ilahnya gendeng. Yesus? Ya, oke Bu. Kita berdua Yesus juga aja. Yang lain tidak turun gila aja ya. dulunya, Pak. Ya. Bu, Bu, kita berdua saja. Sebelum ke Alkitab, kita bicara jadi kucing jangan dulu, terlalu Bu. jauh ke Alkitab, jangan Enggak terlalu jauh jauh, ke kucing. Pak. jangan terlalu Ilahnya jauh ke Yesus Alkitab, siapa? Bu. Sesembahannya Jangan terlalu Yesus jauh ke siapa? kucing, Bu. Apa Jangan Yesus terlalu jauh ke siapa? Alkitab. Kucing itu Ibu bisa tahu Aduh, kucing jangan atau bukan terlalu dari jauh mana. ke Alkitab. Jangan Fokus, terlalu Bapak. jauh ke Alkitab, Anak Bu. Bapak, Kucing dulu. ya. Ibu Anak tahu Tuhan dan kucing Tuhan itu Bapa dari adalah mana? satu. Yang mana bapaknya Satu kucing, visi bapaknya misi kucing, adalah anaknya kucing. penyelamatan. Ibu tahu dari mana? Ibu tahu kucing dan anak kucing dari mana? Iya, dari membaca, dari mendengar, Pak. Dari Oh, membaca dan mengetahui, mendengar. Pak. Kucing itu fakta real atau bukan? Bu, Kenapa, Pak? kucing itu real, nyata atau bukan? Iya, ada yang memenuhi syarat untuk disebut kucing. Oke, yang memenuhi syarat disebut kucing apa saja? Coba jelaskan. Ya, Alkitab aja, Bapak aja, Pak. Kenapa Bu, Yesus nggak kucing. memenuhi syarat sebagai Kita Bapak? bicara di Kenapa yang mana memenuhi kucing, syarat sebagai Bu. Bapak hanya Tuhan Bu, dan iblis? Bu, kita Ada berbicara Tuhan Bapak, ada kucing. iblis Ah, Bapak. kalau Gimana ibu, coba? kalau ibu nggak mau berbicara dengan kucing, kita berbicara kitab. Jadi Bagaimana kalau anak iblis Al-Quran dengan iblis Ibu? Bapak juga Sebentar, satu Bu. visi misi adalah Satu-satu. penyesalan. Nah, begitu juga anak Bu. Tuhan dengan Tuhan Bapak. Bu, Juga satu dalam dari pekerjaan. mana ibu Sama-sama mengetahui Al-Quran menyelamatkan. itu kitab suci? Ya? Bukan Ibu tahu suci, dari Pak. mana Bukan suci, standar tapi maha. kitab suci Al-Quran dari mana? Bukan suci, Pak, Mm-mm. tapi maha. Maha Oh, suci. maha suci dari mana standarnya? Iya. Jadi itu Iya, Alkitab dari mana? nama Al-Quran adalah Yang milik Al-Quran Maha dulu, Bu. Yang Al-Quran dulu, bukan Alkitab. Al-Quran Nur Alkitab Karim. bernama Al-Quran, Pak, karena Alkitab ada banyak, ada Al-Quran, 313 iya, untuk manusia, loh, Pak. Alkitab Kalau ada untuk banyak jin mungkin termasuk juga ada juga itu Al-Quran, Alkitab yang Tuhan Bu. wahyukan kepada bangsa Alkitab jin. kan ada namanya Al-Quran. Kita bicara ke Ya, Al-Quran ada dulu. Alkitab bernama Taurat, Iya. ada Alkitab bernama Ada, Al-Zabur, ada Alkitab iya. bernama Al-Injil, ada Alkitab Al-Qur- bernama Al-Quran atau Al-Furqan atau As-Sifat. Al-Quran itu dari mana ibu tahu kemaha asliannya? Maha suciannya dari mana? Bapak tahu bahasa asli Al-Quran? Tahu? Menggunakan bahasa apa? Bahasa apa?
Iya, bahasa asli Al-Quran Bahasa menggunakan aslinya bahasa apa? Iya, bahasa bahasa apa? aslinya apa? Bapak tahu tidak? Iya, bahasa apa? Ibu Oh, tahu saya kan beritahu. bahasa apa? Bahasa Apa? asli dari semua Alkitab, Hmm, 313 Alkitab itu hmm. semuanya menggunakan bahasa Tuhan, Pak. Asli dari Tuhan. Apa? Bahasa Apa Tuhan. bahasa Tuhan? Bahwa Apa? Alkitab bernama hanya Tuhan Bahasa miripkan apa? dengan dialek suku Quraisy Mekah. Iya, Itu bahasa apa? asli Al-Quran. Bahasa apa, Pak? Iya, bahasa Tuhan yang Tuhan miripkan dengan dialek Iya, suku bahasa Quraisy Mekah. apa bahasa Tuhan? Iya, dialek suku Quraisy Mekah dimiripkan. Iya, Tuhan yang apa? miripkan seperti Apa Makanya itu? ada miripnya dengan Iya, dialek suku bahasanya Quraisy apa? Mekah. Bahasanya jenisnya apa, Bu? Iya, dilafalkan seperti Iya, itu, Pak. dilafalkannya bahasa Dilafalkan. apa, Bu? Bahasa Iya, apa? mirip dengan dialek suku Quraisy Mekah. Dialek Iya, sebuah apa suku namanya yang bahasa menerima apa? itu. Namanya bahasa Quraisy apa bahasa apa? Iya, bahasa yang mirip dengan dialek suku Quraisy Mekah. Iya, Itulah apa bahasa namanya yang bahasa mirip. apa, Bu? Bahasa Bahasa yang apa? mirip, ya. Bahasa Namanya mirip, apa? nggak sama. Bu, kalau Ibu dimiripkan dengan Dogi mau nggak? Iya, dimiripkan karena Rasulullah hanya mengetahui tentang dialek. Berarti Ibu masa bisa iya Rasulullah berdialek Bu, suku Quraisy kan Mekah, terus ada Tuhan berbahasa Bu, dimiripkan dengan bahasa Indonesia, Bu, kan nggak nyambung dialek suku Bu, Quraisy. dari Nggak nyambung, tadi Pak. saya tanya bahasa Tuhan itu bahasa apa, Bu? Ya bahasa Tuhan, Pak. Apa? Yang jelas Bahasa pasti apa? bukan Tuhan. Ya. Iya, bahasa bukan Tuhan. Mm-mm. Bahasa apa? Ada Bahasa duanya, Pak, Tuhan ada tuh bahasa duanya. apa? Makanya Bahasa bahasa, apa? asli Al-Quran itu I- nggak ada samanya, Pak. Iya, bahasa apa, Tuhan Bu? satu-satunya, tiada Bu, tandingan, tiada bahasa bandingan. apa, Bu? Bahasa Tuhan bahasa apa? Ya bahasa Tuhan, Pak. Iya, apa? Iya. Ibu tahu Tuhan dari mana? Jadi kalau Yesus Ibu kan tahu bukan Tuhan Pak. dari Jadi mana? Bukan bahasa Yesus itu Ibu, bahasa Al-Quran. Ibu tahu Karena Tuhan dari Yesus mana itu dan bukan bahasanya? Bu, Ibu tahu Tuhan dari mana Ya bahasanya? tahu firman, dari firman. Dari membaca, mana? mengetahui. Firman itu dari Dengan mana, mendengar, Bu? menggunakan panca indera. Firman lahiriah itu maupun dari batin yang mana? dikaruniakan. Panca indera Ibu dari mana? Ciptaan Tuhan semua, Pak, bukan ciptaan Iya, Yesus. bahasa Tuhan apa? Seperti apa Jadi Yesus bentuknya? bisa tahu Alkitab bernama Injil. Bahasa itu Tuhan modal panca itu indera seperti beliau. apa, Bu? Bahasa Tuhan seperti Bahasa apa? Tuhan seperti bahasa Tuhan, Pak. Mau seperti Apa? gimana Ibu lagi? jelaskan. Ibu jelaskan Jelaskan, definisi udah Tuhan. jelas. Memangnya ada Tuhan Bu, selain Tuhan, Pak? Ibu Namanya definisi bahasa Tuhan itu nggak Tuhan. ada miripnya, nggak Bu, ada samanya, Pak. Ibu Nah, bahwa ada yang definisinya mirip, iya, Tuhan namanya mana? mirip. Ibu Kembarannya definisi mirip tapi nggak sama. Ibu definisi Tuhan mana? Mana Tuhan tunjukkan? itu adalah yang Apa? menciptakan Yesus. Iya, Tuhan itu menciptakan. adalah Ilahinnas. Iya. Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Iya, Tuhan itu Rabbul adalah Alam. Rabbin Iya. Nas. Jadi Tuhan pakai itu bahasa adalah apa Tuhan itu? Ilahinnas, Malikin Iya, Nas. jadi bahasa asli Al-Quran Tuhan semua, bahasa apa? Tuhan. Bahasa asli apa, Al-Quran, Bu? Pak. Bahasa Mirip dengan apa? dialek suku Quraisy Mekah. Bahasa apa, Bu? Bahasa Iya, Tuhan. bahasa Tuhan, Pak. Apa bahasanya? Ya bahasa Tuhan, bahasa Iya, Rabbul Alamin, bahasa Tuhannya Malikin Nas, bagaimana? bahasanya Ilahinnas, Bu, bahasanya itu Rabbin Nas. bahasanya. Ha-ha. Ibu tahu bahasa Bahasanya Tuhan dari Pak. mana? Ya, bahasanya Theos. Itu Ibu tahu bahasa Hmm. Tuhan dari mana? Apalagi itu bahasa-bahasa Itu yang iya, Ibu taunya itu bahasa Tuhan dari mana? Mimpi. Ya, Dari mimpi. kenapa? Ya, dari Bau firman bahasa lah. Tuhan. Ya. Dari firman lah. Untuk Firman apa tuh itu semua bahasa yang terjadi Tuhan. itu diketahui? Firman itu apa, Bu? Perkataan Tuhan, Pak. Iya, Dari Ibu tahu firman, Tuhan dari informasi mana? Tuhan. Ibu Dari tahu Tuhan, Pak. Tuhan dari Dari mana? Tuhan. Dari mana lagi? Iya, Masa dari iblis. dari Tuhan, Tuhannya bagaimana? Ya Tuhan yang bagaimana lagi? Tuhan ya Tuhan, Pak, yang menciptakan Iya, Yesus. bagaimana? Ada Ibu Tuhan sudah lain pernah yang- ketemu ada Tuhan. Tuhan lain selain Tuhan. Ibu Yesus sudah tahu pernah Tuhan, ketemu tapi tahu Tuhan. Ya, Ibu kamu sudah juga pernah ketemu Tuhan. Iblis, kamu tahu iblis Ibu gimana coba? pernah ketemu Tuhan. Nah, kamu pernah ketemu kentutnya Yesus tidak? Kamu sudah ketemu kentut Tuhanmu belum, dokter? Mau Dian, ketemu. kamu Oh, nggak sudah mungkin, Pak, pernah, Yesus ketemu kamu dengan sudah Tuhan. Karena kalau pernah Yesus ketemu dengan Tuhanmu Tuhan, belum? pasti hangus, Pak, pasti Dian, meleleh. Ya, iya, pasti kamu Tuhan sudah akan pernah terbakar, ketemu Pak. Tuhanmu. Karena Tuhan itu sang maha Sudah menghanguskan, pernah sang ketemu maha Tuhanmu membakar, belum? sang maha Sudah pernah melelehkan. ketemu Tuhanmu belum? Nggak pernah, Sudah Pak, pernah Yesus nggak ketemu pernah Tuhanmu. Nggak Kenapa pernah Yesus kamu ketemu Tuhan. bisa ketemu Nggak pernah Tuhanmu Yesus kalau ketemu kamu Tuhan, Pak. meleleh? Buktinya Yesus nggak Di pernah mana meleleh. kamu dan Buktinya Yesus kapan nggak kamu pernah ketemu meleleh. Tuhanmu? Yesus nggak pernah lulu Di lantak mana binasa sebagaimana Anda gunung di itu zaman ketemu Rasulullah Tuhan Musa. Anda Nah, kalau gunung, melihat Pak, Tuhanmu di zaman meleleh? Rasulullah Musa
Di mana Anda ketemu Tuhan Anda, Dian? Di mana Anda ketemu Tuhan Anda? Di mana Anda ketemu Tuhan Anda? Di mana dan kapan Anda ketemu Tuhan Anda? Di mana Anda ketemu Tuhan Anda? Di mana Anda ketemu Tuhan Anda? Di mana Anda ketemu Tuhanmu? Di mana? Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Nggak pernah, Di Pak mana Yesus kamu ketemu ketemu Tuhan. Tuhan? Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Nggak pernah Yesus ketemu Di Tuhan. mana Yesus kamu mungkin ketemu ya, Pak, Tuhanmu? waktu Kamu pernah ketemu digantungkan Tuhanmu di iblis, mana? Yesus kan Di digantungkan mana iblis di atas Tuhanmu? gunungan Di atap mana itu. Tuhanmu? Kamu ketemu Mungkin Tuhanmu? di situ, Di Yesus mana? ketemu iblis, Di oke lah. mana kamu Karena kan ketemu iblis bukan Tuhanmu? Tuhan, Pak. Jadi Di mungkin- mana kamu mungkin ketemu karena nggak Tuhanmu? membakar iblis Di ya, jadi mana Yesusnya kamu nggak mati ketemu saat ketemu Tuhanmu? Di mana kamu iblis. ketemu Nggak Tuhanmu? pernah, nggak pernah. Di Jadi mana gimana kamu Yesus ketemu Tuhan? Tuhanmu? Jadi Ya, Yesus kamu aja tahu dulu yang itu ketemu bahasa Tuhan bagi Tuhanmu. saya, Pak. Kalau memang Dari Yesus sudah mampu mana? ketemu Tuhan, baru saya Dari mampu. mana? Dokter, Nggak dari bisa, mana Pak, nggak Anda bisa. ketemu Nggak Tuhan bisa, Anda? kasihan. Di mana kamu bisa, ketemu Pak. Tuhanmu? Jangankan, Di sosok mana Gabriel kamu bernama ketemu Yesus, Pak. Tuhanmu? Sosok Dan Gabriel bentuk bernama- Tuhanmu seperti sosok apa? malaikat bernama Gabriel Di saja mana itu. kamu Saya ketemu yakin Tuhanmu? juga nggak pernah ketemu Di dengan Tuhan. mana kamu ketemu Mungkin Tuhanmu? Gabriel itu Di akan mana binatang kamu juga kalau ketemu ketemu dengan Tuhanmu dan Nggak kapan bisa, Pak, kamu nggak bisa, ketemu Yesus. Tuhanmu? Nggak bisa. Kamu kapan Kecuali ketemu Tuhan Tuhanmu? mau. Di mana kamu ketemu Kalau udah Tuhanmu? capek, Katanya kamu sudah ketemu Tuhanmu. Saya Pak Lidara ya. Iya, biar nggak apa-apa. Terus Tunggu aja kamu sampai ketemu yang Tuhanmu di jemaah mana? pada saat Yesus Di sudah ada di mana surga, kamu maka saat ketemu itulah, Tuhanmu? Tuhan memberikan Dian, kesempatan di untuk mana kamu melihat ketemu Tuhan. Tuhanmu? Katanya Tunggu kamu aja, sudah Pak, kita ketemu sama-sama Tuhanmu. menunggu. Di mana Tapi- kamu ketemu tapi Tuhanmu? kamu kan di neraka Di ya, mana jadi kamu nggak mungkin ketemu kamu bisa Tuhanmu? melihat Tuhan. Di mana kamu ketemu Karena hanya Tuhanmu? di surga, Di semua mana orang kamu oleh ketemu Tuhan Tuhanmu? yang bisa melihat Kamu Tuhan tahu secara Tuhanmu langsung. seperti Ya? apa? Tapi- Di mana kamu ketemu Ya, Tuhanmu? ya, enggak. Di mana kamu ketemu Tuhanmu dan kamu tahu Ya. Tuhanmu? Di mana? Kamu Yesus dengan Tuhan, Pak. Di mana kamu ketemu Tuhanmu dan kamu tahu Tuhanmu? Di mana kamu Adam ketemu yang Tuhanmu? pernah di surga, Di Pak. mana Yang pernah di kamu surga. Saya ketemu cuma yakin Tuhanmu, Adam dan Dian? Hawa bertemu Di Tuhan mana pada saat kamu ketemu Tuhanmu dan melihat kamu tahu Tuhannya. Tuhanmu? Tapi Di mana? bahwa beliau mendengar suara Di Tuhan, mana bisa kamu aja. ketemu Tuhanmu? Nggak pernah, Pak Yesus. Gimana sih? Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Kapan kamu ketemu Tuhanmu dan kamu tahu Tuhanmu dan itu bahasa Jangan Tuhanmu? paksa Di Yesus mana? harus bertemu Di Tuhan, Pak, mana untuk tahu kamu Tuhan. ketemu Sebagaimana Tuhanmu? kamu kenal baik Di dengan mana iblis, Pak. kamu Iblis ketemu ilmu itu Tuhanmu? sembamu, namun Di kamu tidak mana pernah kamu bertemu ketemu dengannya. Tuhanmu? Ya, kamu Jangan-jangan bisa kamu menyembah ketemu iblis tanpa iblis. bertemu. Di Jangan mana iblis, Pak. kamu ketemu Tuhanmu? Tidak. Jangan-jangan kamu ketemu iblis yang Iya, aku Pak. Tuhanmu. Kamu Di mau mana? ketemu Yesus, kamu ketemu iblis Di mana? itu. Di mana Jangan kamu dipikir-pikir. ketemu Tuhanmu? Gimana Di mana sih? kamu ketemu Tuhanmu? Aku bertemu Di mana Yesus. kamu ketemu Tuhanmu? Jangan-jangan kamu ketemu iblis. Di mana kamu ketemu Iya. Tuhanmu? Iblis Ya, di mana? itu yang sering ngaku-ngaku juga itu. Oh, jadi kamu Tapi ketemu sayangnya iblis nggak bukan diakui. ketemu Tuhan. Oh, pantas. Iblis Kamu itu ketemu mengaku Tuhanmu Tuhan di mana? kepada Yesus. Tapi Kamu Yesus nggak ketemu ngaku Tuhanmu, Yang itu yang Tuhanmu diakui atau Tuhan iblis? sebagai, apa, yang Itu diakui bahasa Tuhan iblis adalah atau Tuhan bahasa Yesus. Tuhanmu? Itu Mm-mm. bahasa iblis atau bahasa Jadi Tuhanmu? ada Kapan dua kamu tuh ketemu yang Tuhanmu? ngaku Bapa kepada Jadi, Yesus. Ada Tuhan waktu dan kamu ada iblis. ketemu itu, Tetapi ketemu hanya Tuhan Tuhanmu yang diakui atau Yesus ketemu sebagai iblis? Bapaknya, Jangan-jangan sebagai kamu saudaranya, ketemu iblis yang sebagai ngaku imamnya. Tuhan. Jadi Nah, ketika kamu kamu mengatakan Paulus itu itu bahasa yakin Tuhan, dia mengakui itu Tuhan bahasa sebagai imammu. iblis. Di mana kamu mengakui ketemu iblis sebagai Tuhanmu? bapakmu. Di mana mengakui kamu ketemu sebagai iblis? sembahanmu. Jangan jadikan Itu iblis bedanya itu dengan Yesus. Tuhanmu. Maka Itulah jangan mengatakan bedanya. kamu umatnya Kamu Yesus. jangan jadikan Kamu iblis punya sebagai Paulus. Tuhanmu. Karena kamu katanya ketemu Tuhan. Jangan-jangan kamu ketemu iblis yang ngaku Tuhan. Terus kamu bilang itu bahasa Tuhan, padahal bahasa iblis. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Di mana? Capek Dian. dia. Sudah capek dia. Dian, di mana ketemu Tuhanmu? Jangan-jangan kamu ketemu iblis, bukan Tuhanmu. Jadi kamu ngaku-ngaku itu bahasa Tuhanmu. Ayo Dian, sampai Jadi besok siapa saya yang layan. bilangnya Yesus, Pak? Siapa Ya, sembahannya Yesus? jadi siapa bapaknya? Tuhanmu? Tuhan apa iblis? Yang kamu ketemu itu iblis atau Tuhan? Sesembahan saya Tuhan, Iya, Pak. yang Sembahan kamu saya ketemu Tuhan. itu Bapak iblis saya atau Tuhan? Nggak terima, Dari Pak. mana Jadi kamu sembahan tahu Yesus. itu Tuhan dan bukan iblis? Di mana kamu ketemu Tuhanmu?
Ya Yesus pasti tahu lah Pak. Di Yesus mana? memberkati, Kamu Yesus juga memberkati kamu pikiran pasti dan tahu. hati kamu. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Jangan-jangan itu iblis. Makanya kamu mengatakan itu bahasa Tuhanmu, padahal ternyata itu bahasa iblis. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Jangan-jangan kamu ketemu iblis. Jadi kamu bilang bahasa Tuhanmu padahal bahasa iblis. Silakan. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Sesembahannya Yesus. Di mana Dan kamu Tuhan, ketemu Tuhanmu yang sebagai sesembahanmu? Di mana jangan-jangan dia iblis? Terus kemudian kamu mengatakan itu bahasa Tuhanmu, padahal itu bahasa iblis. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Di mana kamu pernah ketemu Tuhanmu? Jangan-jangan yang kamu ketemui itu adalah iblis. Jadi kamu bilang bahasa iblis adalah bahasa Tuhan. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Pak, vaksin aja Pak ya terus ya. Ya aja, vaksin, Pak, kamu ya. vaksin Ya, kelima. jangan Jadi berhenti di mana kamu vaksin ketemu dan Tuhanmu? dari saya, Di karena mana yang kamu menyuruh ketemu kecil. Tuhanmu? Jangan-jangan kamu ketemu iblis, kemudian kamu bilang itu bahasa Tuhanmu. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Lanjut terus, sangkal terus. Iya, sangkal terus. Silakan sangkal terus. Sangkal terus. Kamu tidak pernah bertemu dengan Tuhanmu, tetapi kamu bertemu iblis, tapi kamu katakan bahwa itu bahasa Tuhan. Di mana kamu ketemu Tuhan? Ya, di mana kamu ketemu Tuhan? Jangan-jangan kamu ketemu iblis, kemudian kamu bilang itu bahasa Tuhan. Nah, coba kamu jelaskan di mana kamu ketemu Tuhan. Di mana kamu ketemu Tuhan? Jangan-jangan kamu ketemu iblis, kemudian kamu katakan itu bahasa Tuhan, padahal itu bahasa iblis. Nah, jadi kamu harus ketemu Tuhan dulu, jangan ketemu iblis. Nah, karena iblis juga bisa jadi Tuhan. Jadi kamu harus ketemu Tuhan dulu. Jangan ketemu iblis, kemudian bahasa iblis kamu katakan bahasa Tuhan. Kamu harus ketemu Tuhan dulu. Jangan ketemu iblis, karena iblis bisa jadi Tuhan. Akal pikiranmu harus tahu mana Tuhan, mana iblis. Jangan kamu ketemu iblis, kamu bilang Tuhan. Nah, kapan kamu ketemu Tuhanmu? Hai, mana? Tuhanmu kapan ketemu? Kapan kamu ketemu Tuhanmu? Yang harus disembah Tuhanmu. Makanya saya tanya, kapan kamu ketemu Tuhanmu? Jangan-jangan kamu ketemu iblis. Iblis itu kamu katakan Tuhan, kemudian kamu klaim-klaim sebagai bahasa Tuhan, padahal itu adalah bahasa iblis. Di mana kamu ketemu Tuhanmu sehingga kamu tahu itu bahasa Tuhanmu? Di mana? Karena iblis juga bisa jadi Tuhan, ngaku Tuhan. Di mana kamu ketemu Tuhanmu sehingga kamu tahu itu bahasa Tuhan bukan bahasa iblis? Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Iblis ngaku Tuhan tapi nggak diaku Yesus. Iya, makanya bahasa yang kamu bilang itu ternyata bahasa iblis, bukan bahasa Tuhan. Jadi bahasa Tuhan itu yang kamu katakan adalah bahasa iblis, kamu katakan bahasa Tuhan. Karena kamu salah ketemu, bukan ketemu Tuhan tapi ketemu iblis. Jadi kamu katakan bahwa bahasa itu bahasa Tuhan padahal bahasa iblis. Jadi kamu ketemunya iblis, bukan Tuhan. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Kamu harus tahu Tuhan dengan iblis. Kamu harus tahu nih, Dian, Tuhan yang kamu ketemu itu Tuhan atau iblis. Jadi kamu tahu itu bahasa Tuhan, bukan bahasa iblis. Nah, kalau kamu tahu itu memang Tuhan, bukan iblis, baru bisa kamu katakan itu bahasa Tuhan, bukan bahasa iblis. Jadi kalau kamu belum pernah ketemu Tuhan, kamu jangan bilang itu bahasa Tuhan, karena bahasa iblis bisa sama dengan bahasa Tuhan. Nah, kalau kamu sudah ketemu dengan Tuhan, kamu bisa tahu bahwa itu bahasa Tuhan. Jadi kalau bahasa Tuhan berbeda dengan bahasa iblis. Anda harus tahu dulu yang diketemui itu Tuhan atau iblis. Nanti baru kamu bisa bilang itu adalah bahasa Tuhan, bukan bahasa iblis. Kalau kamu ketemunya iblis, terus kamu ngaku itu adalah bahasa Tuhan, itu tidak kena karena itu bahasa iblis. Itu kamu ketemu Tuhan dulu,
baru kamu bisa itu bilang bahasa Tuhan, bukan bahasa iblis. Karena apa? Kalau bahasa Tuhan pasti orang itu sudah ketemu dengan Tuhan. Begini, kalau iblis itu juga bisa berbahasa seperti Tuhan. Jadi buku itu bahasa iblis, bukan bahasa Tuhan, karena kamu belum pernah bertemu dengan Tuhan yang katanya itu bahasa Tuhanmu. Apabila kamu sudah bertemu dengan Tuhan, Anda bisa mengatakan itu bahasa Tuhanmu. Nah, kalau kamu hanya bertemu iblis, kamu mengatakan itu bahasa iblis, bukan bahasa Tuhan. Karena bahasa Tuhan harus kamu ketemui dulu. Kamu harus ketemu dulu dengan Tuhan, baru kamu bisa bilang itu bahasa Tuhan. Kalau bahasa Tuhan kamu tidak pernah ketemu, bagaimana kamu bisa bertemu dan kamu berkatakan itu bahasa Tuhan? Dari mana kamu bisa mengatakan buku itu bahasa Tuhan kalau yang kamu ketemui iblis? Bagaimana kalau kamu mengatakan itu bahasa Tuhan, sedangkan kamu tidak pernah ketemu Tuhan? Kamu hanya bertemu dengan iblis. Makanya buku itu adalah buku bahasa iblis, bukan bahasa Tuhan. Karena kamu tidak pernah bertemu dengan Tuhan, yang kamu ketemui iblis. Jadi buku itu adalah buku iblis, bahasa iblis, bukan bahasa Tuhan. Karena kamu belum pernah bertemu dengan Tuhan. Jadi bagaimana kamu tahu itu bahasa Tuhan? Nah, yang kamu ketemui itu bahasa orang iblis. Ya, yang kamu ketemui iblis, bukan Tuhan. Jadi buku itu bukan bahasa Tuhan, tapi bahasa iblis. Nah, di mana kamu ketemu Tuhan? Di mana kamu ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan, kamu yakin itu buku itu bahasa Tuhan? Di mana? Karena yang kamu ketemui pasti iblis. Nah, jadi buku itu berbahasa iblis. Ya, gitu. Ya, oke ya. Aku nggak capek. Jadi, Sudah hampir setengah jam. jadi kalau kamu ketemui itu bukan Tuhan, jadi itu bukan bahasa Tuhan, itu bahasa iblis. Karena yang kamu ketemui itu iblis, ya. Jadi bukan bahasa Tuhan. Jadi jangan bilang itu adalah buku bahasa Tuhan. Karena yang kamu ketemui bukan Tuhan, kamu ketemui iblis. Nah, jadi Kok ada ya manusia apa yang begini kamu katakan itu bukan buku Tuhan, tapi buku iblis. Ya, jadi bahasa Tuhan itu kamu harus ketemu dulu dengan Tuhan. Kalau ketemunya iblis itu bahasa iblis, bukan bahasa Tuhan. Jadi kamu ketemu Tuhanmu di mana? Iya, tidak perlu Pak Yesus ketemu Tuhan, Pak. Iya, nggak perlu. Kamu juga jangan, ya kamu nggak perlu ketemu Tuhan. Kamu kalau mengatakan itu bahasa Tuhan, berarti itu kamu sudah ketemu Tuhan. Kalau ketemu iblis, kamu itu jangan katakan itu buku bahasa Tuhan. Itu bahasa iblis, gitu loh. Bu, kalau kamu ketemunya Tuhan, boleh kamu katakan itu bahasa Tuhan. Kalau ketemu iblis itu buku bahasa iblis. Di mana kamu ketemu Tuhanmu? Gak pernah Pak Yesus ketemu Tuhan. Nggak pernah, Kak. Kalau kamu nggak pernah ketemu Tuhan, berarti kamu ketemu iblis. Nah, kamu tidak pernah ketemu Tuhan, terus kamu mengatakan buku itu bahasa Tuhan, yang pasti kamu ketemu iblis. Jadi buku itu buku bahasa iblis, karena kamu nggak pernah ketemu Tuhan. Kamu ketemunya iblis, jadi buku itu bahasa iblis. Benar kan? Ya, Paham? Bapak. Oke, Bapak Tidak Bom. ketemu, tapi kan kau bisa kuasa untuk Ya, menyembahnya, kau Pak. kan Jadi nggak pernah santai ketemu. aja, Pak. Kamu Jangan kan nggak mengaku pernah untuk ketemu bisa bertemu, Tuhan. bisa menyembah. Terus di mana kamu bisa bilang kamu itu juga bisa buku menyembah bahasa saya, Tuhan? ketemu dengan Sedangkan saya, Pak, kamu ya. yang kamu ketemui Kamu jadikan iblis. saya sebagai ilah, Jadi ya. buku Kamu itu jadikan saya adalah sebagai buku sembahan, iblis. itu tanpa perlu bertemu Itu dengan buku saya, Pak. bahasa iblis. Lagi dunia Jangan kita disembah kami iblis. Ah, Jangan gimana disembah coba? iblis. Kalau kamu ketemu Tuhan, kalau kamu ketemu Tuhan, baru kamu bisa katakan buku itu adalah bahasa Tuhan. Nah, kamu tidak pernah ketemu Tuhan, kamu ketemunya iblis. Kemudian kamu bilang itu bahasa Tuhan. Itu bahasa iblis. Jangan ngaku-ngaku kamu itu bahasa Tuhan. Buku itu bahasa iblis. Karena kamu ketemunya iblis.
bukan ketemu Tuhan. Jangan disembah. Iblis jangan disembah. Itu namanya setan. Kalau kamu menyembah iblis, yang kamu ketemui iblis bukan Tuhan, kamu menyembah iblis, kamu setan. Jadi buku itu bukan bahasa Tuhan. Buku itu bukan bahasa Tuhan. Itu buku bahasa iblis. Karena yang kamu temui itu adalah iblis. Jadi buku itu bahasa iblis, bukan bahasa Tuhan. Kalau kamu ketemui Tuhan itu bahasa Tuhan bukunya. Kalau kamu ketemu iblis itu bahasa iblis. Iblis jangan disembah. Jadi kamu bukan nggak jadi setan. Kamu bukan jadi setan gitu ya. Oke. Tolong baca WA Pak Bombom. Udah. Iya. Pak turunin Pak yang di live comment pusing. Buang aja dia. Dia udah menyembah setan karena dia tidak pernah bertemu dengan Tuhannya. Manusia ini sudah jelas tidak pernah ketemu Tuhannya. Dia hanya bertemu iblis. Jadi omong kosong yang katanya buku itu adalah bahasa Tuhan, tetapi bahasa iblis. Yang tadi dia bilang bukunya buku bahasa Tuhan. Loh, dia nggak pernah ketemu Tuhan. Yang dia ketemui iblis, berarti buku itu bahasa iblis. Lanjut Pak Bombom. Di Palidara, kan Palidara. ada 2 Petrus 2 ayat 4. Palidara, enggak, sebentar, saya mau Ya. tanya. Abang, saya mau tanya satu, Bang. Ya. Secerewet-cerewetnya perempuan, istri saya cerewet. Saya bisa lebih cerewet dari perempuan. Itu yang dari tadi saya bingung. Shalom. Saya dari tadi ketawa-ketawa terus Palidara dibawa. Bener. Ini untuk semua Pak Bombom. Sekarang siapa yang berani bilang bahwa kaum Hawa itu lemah? Siapa yang berani bilang sekarang? Sebentar Palidara. Coba. Yuni cerewet. Pak Bombom. Ingat Tapi kata mereka saya, siapa yang berani bilang kaum Hawa itu lemah sekarang? Ada nggak Tapi bapak-bapak di mereka sini yang sama, ya? bilang kaum Hawa lemah? Bentar, Bode. Siapa yang berani bilang kaum Hawa itu lemah sekarang? Kalau ada yang bilang kaum Hawa lemah itu, kalian harus cek si ibu itu kelaminnya. Jadi Pasti begini. dia laki-laki kalau enggak. Iya. Jadi begini teman-teman, ya Pak Bombom, teman-teman yang di live comment, yang di live chat. Pekerjaan saya melatih saya harus bisa menghadapi 1001 orang. Iya. Ya. Saya bukan mau membanggakan. Sebagai seorang lawyer, boleh tanya lawyer dimanapun di seluruh dunia. Dia harus memahami seluruh aspek. Ya. Seluruh aspek pendidikan. Ya. Ketika saya menangani kasus masalah dokter, saya harus belajar kedokteran. Benar. Ya. Ketika saya harus membela masalah ekonomi, saya harus belajar ekonomi. Ketika saya harus menangani masalah tentang arsitektur, saya belajar bagaimana membangun rumah. Jadi saya tahu kesalahannya ada di mana. Ketika klien saya, seorang arsitektur, dituduh tidak jelas atau tidak benar melaksanakan pekerjaannya. Ketika saya membela orang seperti perempuan ini yang setengah gila, saya harus juga setengah gila. Supaya saya mengetahui dari mana kegilaannya dia. Gitu loh. Saya bisa lebih cerewet menghadapi orang yang cerewet. Saya bisa lebih keras menghadapi orang yang keras. Jadi kita harus mengikuti irama. Irama apa yang dia mainkan, kita harus ikuti. Nah, seperti perempuan ini, ketika dia tidak kita tutup mulutnya dengan mulut kita, dia akan terus. Dengan begini, dia pun tidak akan bisa mengeluarkan apa yang akan dia keluarkan. Gitu loh. Jadi ya manusia ini jelas ya bukan manusia. Makanya saya katakan sama Ginca berapa kali, kalau berbicara dengan orang yang ber-IQ gorila,
kita harus turunkan IQ kita jadi IQ gorila juga. Supaya sama dan sejajar. Jadi kita bisa mengetahui. Saya seringkali berkaca kepada, saya dulu sering nonton Topeng Monyet. Ketika si orang ini melatih monyet, dia harus jadi monyet. Dia harus berbicara dengan monyet. Dia harus bertingkah laku seperti monyet supaya monyet ini bisa mengikuti iramanya dia. Gitu loh. Jadi kita kalau berhadapan dengan orang, kita harus tahu langgam apa yang akan dia mainkan. Kita harus ikuti langgam itu. Dia mengajak kita berdangdut, kita harus bisa berjoget. Dia mengajak kita berdisko, kita harus siap bergoyang disko. Iya. Ya, nggak akan ketemu. Dia mainkan disko, kita mainkan dangdut, nggak akan ketemu. Gitu. Ya, jadi perempuan ini memang harus dihajar. Ya, karena tujuan dia bukan untuk berdiskusi. Karena otak dia tidak ada. Silakan yang lain. Tapi saya tadi sebenarnya udah mau nanya tentang tulang sulbi. Aduh, gimana nih tulang sulbi ini, saya penasaran nih. Dia nggak bisa jawab. Karena sperma katanya dari tulang sulbi. Padahal setahu saya dari tesis kan. Iya. Itu kan ini menarik nih kalau dengan Pak Lidara ini seorang advokat ya. Jadi mestinya apa yang dibicarakan nantinya itu berdasarkan pada KUHAP kalau dia kliennya adalah klien hukum. Iya. Nah, kalau di dalilnya juga harus ada, Pak. Harus ada dalil, Pak. Harus ada bukti. Minimal 2 alat bukti. Nah, kalau di apologetik apa yang Anda jadikan sebagai dasar dalil? Dalil. Itu baik di Ini Pak Hasan Muslim nih. Iya, saya Muslim. Saya Hasan. Kalau saya pakai nama Hasan pasti Bapak suaminya, Bapak suaminya Ibu tadi. Dian. Udah diangkut. Oh, Bapak suaminya. Baik. Mungkin begitu. Hasan. Nggak apa-apa. Saya coba untuk diskusi dengar ya. Hasan dengar ya. Kau mau ganti nama bagaimanapun, tapi saya di sini pegang kontrol. Saya bisa tahu kau punya email. Nama Anthony Farrell. Oke? Anthony Farrell ya. Kalau pakai nama Hasan Badrun, Anda selalu kick saya. Kenapa? Ada rasa takut atau gimana gitu loh? Bukan rasa takut, karena Anda memang sama dengan Dokter Andian, otakmu sama. Oke. Ya begini Pak Bom. Biar Pak Bom. Sedikit Pak Bom. Sedikit Pak. Iya, Pak Lidara sebentar. Saya suka dengan Pak Hasan sebentar Pak Hasan. Oke, silakan. Gini Pak Hasan, kebetulan Bu Dokter Dian kan ada di sini. Jadi memang bidangnya kedokteran. Tadi pertanyaan Bapak itu kan bagus tuh. Mungkin Bu Dian bisa jelasin masalah air mani dari tulang sulbi itu, Bu, bisa enggak, Bu? Kita diskusi baik-baik aja biar enak nih. Gimana, Bu Dian? Tambah panjang, Ginca. Nanti saya mesti ngimbangin dia, udah buang dulu lah. Saya dengan Hasan dulu. Ya. Oh iya, apa yang mau ditanya? Silakan Pak Hasan. Kita akademis lah Pak. Semuanya harus berdasarkan dalil kan? Setuju kan? Janji ya akademis. Sebentar. Ya sebentar. Pak, tolong Diannya diturunin dulu, Pak. Tolong deh, saya minta tolong. Supaya jangan sudah datang belum? Oke. Pak Hasan. Ya, Pak Hasan. Setuju kita berbicara dengan dalil. Oh, setuju sekali. Saya mencari orang yang bisa mempertahankan dalil. Oke. Gitu, saya mulai ya pertanyaan kepada Bapak. Kita lanjutkan tadi aja masalah kitab suci tadi. Oke, kitab suci ya. Dalil Bapak tunjukkan sebentar. Dalil Bapak tunjukkan sekarang dibentangkan di sini di mana manuskrip kitab suci Bapak. Tolong tunjukkan, silakan. Maksudnya di mana kitab suci? Manuskrip kitab suci yang asli waktu pertama kali diturunkan kepada Muhammad. Kayaknya usulan saya sih Pak, pertanyaannya sebelum itu, benarkah bahwa sebentar, saya kan menanggapi Anda kan, Anda bertanya. Kan Bapak bilang tadi kita dalam kitab suci, benar nggak? Betul. Ya, ya udah, kita masuk aja ke kitab suci dengan dalil. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kitab suci saya dengan dalil. Bapak jelaskan kitab suci Bapak dengan dalil. Oke, itu setuju? Bagus. Jadi deal? Deal? Oke. Sekarang tunjukkan
Bukan gitu. Manuskrip dan aslinya kitab suci Bapak. Silakan. Belum ke situ dulu, Pak. Sekarang tunjukkan. Mau kemana dulu, Pak? Kita mau muter-muter kemana nih, Pak? Yang awal dulu lah. Apa? Jangan tergesa-gesa. Tapi ya. Mungkin saya infokan dulu. Saya ini sambil menunggu asar ya. Jadi setelah asar mungkin saya harus permisi. Oke, sebelum itu kita harus bahas ini, Pak. Apa benar Al-Quran itu kitab suci? Yang kedua, apa benar Bible itu kitab suci? Itu dulu lah, Pak. Oh, benar. Oh, mantap. Mantap. Berarti apakah benar Al-Quran itu kitab suci harus bisa dibuktikan dengan keasliannya? Secara dalil dan keasliannya. Betul. Berarti berbicara keaslian itu harus ada manuskrip awalnya. Setuju ya, Pak ya? Oke. Sekarang jangan A dong. Katanya sudah setuju kok sekarang A. Harus punya definisi yang sama dulu. Kenapa disebut kitab suci? Apa? Itu dong definisinya, Pak. Iya. Disebut kitab suci apa? Definisinya menurut Bapak? Oke. Disebut kitab suci, sesuatu itu disebut sebagai kitab suci kalau dia diturunkan dari Tuhan pencipta alam. Setuju nggak, Pak, dengan ini? Betul. Setuju. Oke, bagus. Dan harus ada buktinya nggak, Pak? Setuju nggak? Bukti apa ini? Loh, Bapak, Pak, jangan sebentar, dengar dulu, Pak, dengar. Bapak tadi mengatakan dengan hebatnya bak superhero. Wah, saya setuju nih dengan Bapak. Karena kalau hukum harus ada bukti, Pak. Kalau kita berbicara hukum, saya sebagai lawyer, itu harus ada 2 alat bukti untuk membenarkan pernyataan dan omongan Bapak. Setuju kita menampilkan 1 saja alat bukti. Oke, setuju, Pak ya. Jadi nanti kita buat bukti apple to apple ya. Sekarang kita bahas Al-Quran. Al-Quran dulu. Mantap. Al-Quran. Oke. Sekarang tunjukkan manuskrip Al-Quran asli pada waktu pertama diturunkan dari Tuhanmu kepada nabimu. Tunjukkan, silakan. Menunjukkannya ini berupa apa? Dengan sekarang tampilkan di sini, bukan link yang Bapak punya aslinya. Bapak punya aslinya, manuskrip atau itu kopiannya, silakan. Anda tadi kan setuju bahwa sesuatu disebut kitab suci jika itu diturunkan dari Tuhan pencipta alam. Iya. Dulu dong, sekarang buktinya mana? Jangan dipotong. Oke, buktinya ada. Dibuka dong Pak Bom surat 56 ayat 77. Ini bukan Pak, buktinya sebentar Pak. Bapak jangan lari ke situ dulu. Jangan sebentar. Pak, bukan buka buku. Sekarang tunjukkan dulu Pak Hasan. Ayo pakai otak Pak Hasan, pakai otak. Jangan pakai bokong. Maaf, jangan pakai pantat Pak. Kita dari tadi sudah berbicara. Kalau Bapak mengatakan, nih loh Al-Quran saya asli, nih bukunya. Saya juga punya buku Al-Quran. Yang saya tanya, mana aslinya sebelum dijadikan yang Bapak pegang dan saya pegang? Itu pasti ada aslinya. Ada yang pertama kali diturunkan. Itu diturunkan atau bukan, Pak? Secara faktual saya nggak megang Pak. Diturunkan. Nah, kalau secara faktual Bapak udah kalah di persidangan. Bapak dihukum langsung hukuman mati. Saya menunjukkan bukti yang lain. Nggak ada bukti yang lain. Bukti Alkitab itu sendiri, apa Al-Quran itu sendiri. Kenapa ada ketakutan? Nggak ketakutan. Ya, coba dong buka dong surat 56 ayat 77. Loh, itu surat Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Nah, aslinya mana? Yang surah itu? Yang Bapak buka aslinya di mana? Aslinya ada di mana? Aslinya ada di mana? Nggak pegang, nggak usah ngomong. Ya, kita compare. Bapak kalau di dalam persidangan Bapak sudah kalah. Saya akan tunjukkan Alkitab asli saya buktinya. Sebentar. Nggak ada. Bapak nggak punya. Sepotong juga punya nggak? Tunjukkan di Bible bahwa Bible adalah turun dari Tuhan pencipta alam. Nggak ada. Bible orang Kristen. Sebentar dulu Pak Hasan. Hasan ini Pak Hasan, Anda seperti perempuan ternyata. Nggak kasih saya ngomong dulu. Nggak usah framing. Nggak framing. Sekarang Bapak saya minta tunjukkan mana bukti aslinya Al-Quran Bapak yang akan dibuka. Surah berapa? Surah berapa? Surah berapa tadi? Surah berapa? Nggak, surah berapa tadi? 5677. Aslinya mana? Yang 5677 itu? Aslinya mana? Lo nggak pegang, nggak usah ngomong. Nggak usah banyak ngomong. Kamu udah dihukum mati. Ya di persidangan udah nggak menang.
Ini Ya. pertanyaan simpel ini. Loh, Tunjukkan nggak pertanyaan di mana simpel. ayat bahwa Bible itu turun dari Tuhan pencipta alam. Masa nggak mampu sih pertanyaan gini? Pak. Kita apple to apple dong buktinya. Dengar Berani dulu nggak? saya ngomong. Ya dengar dulu saya ngomong. Mau dengar nggak? Atau saya suruh Pak Bom tendang Anda? Nah, ya biasa orang Kristen kalau Dengar nggak punya dulu. argumen kayak gini suruh tendang. Enggak, denger dulu. Ayo, Gimana saya mau pengertian ngomong kalau Anda pengertian. nyerocos dulu? Kak, gimana saya ngomong-ngomong kalau Anda nyerocos terus? Bisa diam? Oke. Hasan. Kalau Alkitab, Bible, Biblos, tidak pernah ada orang Kristen di dunia mengatakan gedebuk dari langit diturunkan oleh Tuhan seperti Quranmu yang tidak punya bukti. Alkitab atau Biblos itu ditulis oleh para rasul dan para nabi yang difirmankan oleh Tuhan secara langsung tanpa broker atau tanpa maklar. Ayatnya mana Pak? Ayatnya. Hah? Ayat apa? Betul, betul. Loh, Ayat yang apa? diomongin tuh harus ada bukti ayatnya. Pak dong. Bambam, tolong bukakan Loh, bahwa segala tulisan diilhamkan dari Allah. Tolong oke. Pak, bukakan, Ya, tunjukkan. saya suka. dong Iya. pakai ayatnya. Nah, habis ini Anda tunjukkan ya, Oke. yang sama ya, apple to apple. Enggak, saya akan mengcounter. Enggak, jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Jangan Oke. banyak mulut kamu. Sekarang nanti habis ini Anda tunjukkan ayat seperti ini dalam Quranmu. Oke, bagus. Good. Apple to apple ya. Oke. Saya suka. Ini apple to Iya. apple dong. Bukti itu Iya. bukan harus sesuai Oke. keinginan Anda. Terus habis Oh. itu ke bukti ya. Jangan hanya kalau tulisan itu bisa ditulis orang. Ini ditulis orang. Buktinya harus ada, ya. Baca, silakan. Baca. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk pengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah Bible. Benar. Ini mana? Bible-nya mana? Bahwa Enggak, ini- mana sekarang Quranmu yang tertulis seperti ini. Oh, Tunjukkan. oke. Tutup Pak Bambang. Itu Pak Bobong, buka Iya. surat 56 ayat 77, 78, Iya. 79 Pak Bobong, silakan. Habis Apa yang ini bisa tunjukkan buktinya ya. Buktinya ayat yang Anda bacakan ini aslinya ada di mana. Saya akan tunjukkan yang tadi saya bukakan Alkitab aslinya, ya. Kok masih Oke. aslinya? Oh iya dong. Sekarang Ada Anda mau aslinya. bicara bukti apa enggak? Ayo terus lanjut. Ini apple to apple. Enggak. Sebelum saya buka, sekarang saya mau tanya Berani Anda. jadinya. Loh, Harus ada bukti kenapa atau Anda tidak? menunjukkan bukti Alkitab tapi ketika Harus Anda ada berani? bukti atau tidak? Kenapa Anda gak berani nunjukin? Harus ada bukti sebelum saya Loh, buka. Anda Harus tidak ada bukti atau berani, tidak? Hasan. Oh, ayo buka Pak Bombo. Lo enggak, harus jawab dulu. Anda punya buktinya ini kan? Punya dong, harus apple. Punya to ya? apple. Silakan. Punya Oke, bukti dia aslinya ya? Punya Oke. bukti aslinya ya? Bilangin Iya, saja iya, oke. aslinya. Oke, Aduh. sekarang Pak Lidara, tunjukkan Sebentar. Al-Quran ayat berapa? Al-Quran berapa? Enggak, sebentar Pak. Saya mau tanya, saya mau supaya di komen mendengarkan mulut manusia ini benar atau tidak. Sekarang Anda bisa buktikan nanti ya. Yang ayat kita buka. Sebentar dulu, jangan jawab dulu. Kok kenapa enggak ketakutan gini? Anda setan. harus menunjukkan nanti bukti yang Quran yang Anda minta buka, bukti aslinya ya. Yang tertulis, yang gedebuk waktu pertama kali. Quran tuh enggak gede turun kayak gitulah. Gimana Terus? pemahamannya? Ya jadi dari mana? Aduh, enggak Iya, buka jadi ayatnya mana? dulu. Yang jalan dulu. Dari Buka mana? surahnya Iya. Pak Bom. Buka suratnya Iya. lah. Enggak, Apa takut? Ginca sebentar. Saya bukan isi surahnya, saya tahu isi surahnya. Apa Saya isi cuman surahnya? mau tanya Bukan. setelah kita baca, Eh, ya Hasan ini, Hasan, Dengar dulu, Hasan. Hasan, Dengar, dengar Hasan. dulu Jangan cerewet. orang ngomong. Oh, cerewet Jangan saya cerewet. tenang kau nanti. Orang mau diskusi santai. Nanti setelah kita buka dan kita baca sama-sama, Hasan, Anda tunjukkan yang aslinya, bukan Al-Quran ini, tapi yang aslinya sebelum waktu diturunkan Tuhanmu, entahlah mau gedebuk kek, mau pakai makelar kek, terserah. Yang aslinya pada waktu itu bisa Anda tunjukkan nanti. dibilang oh saya enggak megang. Sekarang ayatnya Loh, mana? nggak megang atau nggak ada? Sekarang saya tanya, nggak ada atau nggak megang? Kalau Anda ketakutan dengan Bukan, kau yang ketakutan, kau yang ketakutan. Mulutmu ini. Sekarang ada nggak? Ayo mana? Aslinya? Buktinya mana? Buka dong. Tadi udah buka Alkitab. berarti. Nggak ada nggak aslinya? Aslinya ada nggak? Hah? Nanti aslinya ada nggak? Setelah kita Al-Quranmu buka. ada nggak aslinya nggak? Percuma kalau kita buka nanti buntutnya saya nggak punya aslinya. Jadi itu omong kosong. Itu bicara sama kerbau.
Anda ini lawyer ya. Definisi Iya. asli itu apa? Asli itu apa definisinya? Asli itu ada sebelum ada yang ditulis sekarang yang Anda mau baca. Itu ada aslinya. Aslinya itu berupa pewahyuan kok perkataan. Pewahyuan dari mana? Saksinya siapa? Di dalam hukum harus ada saksi dan bukti. Saksi siapa? Pewahyuan itu. Ayo kita lanjut ke situ. Loh, ini bentar. Apple dulu dong. Pak Hasan, Iya, Pak Hasan denger, Pak Hasan denger dulu, Pak Hasan denger dulu, denger dulu. Lu pakai takutan ini. Ayo, Pak dong. Hasan, enggak kita buka. Pak Hasan, Kristen itu adalah domba, Hasan, bukan yang loncat-loncat. Hasan, Tuh, please. Hasan buktikan kamu bukan tikus yang dalam arti bahasa Ibrani akbar, bukannya tikus. Akbar itu tikus artinya. Kalau udah Kamu tunjukkan bahwa kamu ini orang beriman. Ya, saya cuman mau mengatakan sebelum kita masuk, sebelum kita apple to apple di dalam hukum, kita kan bicara hukum. Di dalam hukum itu harus ada bukti dan saksi. Minimal 2 alat bukti, minimal 2 orang saksi. Apabila itu tidak ada, silakan kamu ngomong di depan mulutnya sapi, baru kamu teriak-teriak bahwa itu asli, itu baru benar. Tapi kalau bicara hukum, kalau kamu tidak punya saksi dan tidak punya bukti, lebih baik kamu masuk ke kuburan. Sekarang saya tanya, kalau kamu bilang, oh pewahyuan itu tidak ada bukti, oke saya terima, berarti ada saksi. Kamu mampu nanti tunjukkan saksi. mampu. Ayat yang akan kita buka. Saksi itu manusia. Manusia yang menyaksikan. Saya harus jelaskan dulu definisi saksi. Saksi Bukan itu jin, adalah orang yang melihat manusia, orang yang melihat secara langsung, merasakan secara langsung dan mengalaminya secara langsung, minimal 2. Tanpa ada 2 itu omong kosong dan dongeng. Oh, berarti Deal kita. palsu dong karena dia bukan Deal. ini. Deal ya. Deal ya. Enggak deal dulu enggak? Deal dulu enggak? Deal dulu enggak? Ikuti standar Yesus. Enggak deal. Iya ini standarnya. Ini standarnya. Oke, deal kan itu standar Yesus. Deal ya. Berarti Anda nanti bisa kita buka surah ini, Anda menunjukkan 2 orang saksi bahwa surah ini benar dari Tuhan. Oke. Deal ya. Deal. Ah, Oke. Oke. Buka Bom, surah berapa? Pak Bom tolong buka, Pak. Oke, balik ke surat tuh. Buka ke Iya, surat buka. 56, 77. Ya, buka. Ah, 56. apa? Surat 56, surat ke 56. Ya. Al-Waqiah Al-Quran 56. Oke, 56 ayat. ayat 77 sampai 80 lagi. Nggak usah, 1 ayat aja. Saya nggak perlu sampai 81 ayat aja. Habis itu saya minta saksinya siapa? 1 ayat aja. Nggak usah semuanya. Nggak perlu. Saya nggak perlu dan penonton itu nggak perlu isinya dari ayat situ. 1 ayat aja. Seperti tadi saya 1 ayat. Ya. Ini ya. Oke. Oke. Ya baca. Ya baca. Silakan. Ini langsung 80 deh kalau gitu. Kalau dia nggak mau sampai Ya 80 Pak. Nggak apa-apa. Ikutin. Mau ke 1000 juga nggak apa-apa. mestinya itu ada 80 apa berapa? 80, 56, 80. Surah 56 ayat 80. Surah 56 nomor 80. Ya. Ya. Ini bukan Al-Qur'an ini. Pakai depak loh, Pak. Depak Pak, bukain depak Pak. Nah, ini Ya, ini ada ya. bukti di atasnya itu menyebutkan Al-Qur'an diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Oke. Bible ada nggak yang kayak gini? Ya, sebentar, jangan ke Bible dulu, sebentar. Oke. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Tolong tunjukkan manusia siapa yang menyaksikan diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Silakan. Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah manusia atau bukan? Dari Bukan tadi dong. saya sudah katakan 2 orang yang menyaksikan, mengalami Allahnya manusia, sendiri Pak dan Lidara. melihat. Tolong, Allahnya manusia berarti. kalau gitu, kita lihat kesaksian Yesus di Yohanes 8 ayat 8. Hasan, jangan ke Yesus dulu. Sekarang saya tanya dulu ini. Yohanes Di mana siapa nama manusia yang menjadi saksinya? 2 orang, silakan. Pak, ini jangan pakai Di mana ayat ini diturunkan saksinya 2 orang manusia? Silakan. buka Yohanes 8 Di 18. mana manusianya namanya yang menyaksikan ayat ini turun? Gini kok jadi advokat. Di mana? Kalau Jangan ngomong- mulutmu seperti pantatmu, mohon maaf. Jangan mencela-mencela. Mana? Dari kita udah deal. 2 orang saksi yang mengalami
melihat sendiri dan merasakan sendiri. Itu namanya saksi. Siapa namanya? Sebutkan. 18. Baca Sebutkan nama manusia yang turunnya surah Al-Waqiah nomor 80 ini. Ya, kenapa nggak berani? Saya pakai Mana manusianya namanya yang menyaksikan turunnya Waqiah nomor 80 ini? klien saya kasihan, klien Anda itu kasihan. Mana saksinya 2 orang yang menyaksikan Waqiah 80 ini turun? Saya pakai standarnya Yesus. Mana saksinya 2 orang manusia yang menyaksikan surah Waqiah ini turun dari Tuhanmu si Allah sampai ke bumi? Silakan. Buka Yohanes 8:18. Di mana manusianya namanya 2 orang ini yang menyaksikan Waqiah 80 ini turun? Silakan. Ada di Yohanes 8:18. Di mana manusianya namanya yang menyaksikan Waqiah nomor 80 ini turun? Yohanes Pak Bombom, 8:18. kalau nggak bisa tendang. Nah, kan nggak Selesai berani Pak, buka Bombom. itu. Kan Udah. standarnya Yesus. Manusia apa yang penonton juga sudah tahu bahwa manusia ini keturunan kera karena dia tidak mampu. Ya, demikianlah pembelajaran dari debat terbuka ini. Kiranya kita semuanya semakin bertambah cerdas dan semakin memahami dasar-dasar keimanan kita yang berasal dari Alkitab, dan kita kuat untuk menghadang serta menjelaskan kepada penanya-penanya yang berasal dari umat Islam, yang mereka sendiri sebenarnya masih ragu dengan iman mereka terhadap kitab suci mereka. Karena kita tahu bahwa 80% apapun yang tertulis di dalam kitab mereka itu semuanya berasal dari Alkitab. Dan itu sebabnya mereka selalu mempertanyakan, bahkan mencoba menuding kitab yang benar-benar lebih awal dan yang asli daripada kitab mereka yang sebenarnya 1400 tahun yang lalu baru muncul. Nah, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat menjadi apologet Kristen dan menjadi pembela-pembela iman Kristen di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.